Hai, selamat malam. Balik lagi dengan saya, Mr. X. Hari ini aku mau cerita soal depresiku selama ini. Ya, aku memiliki sebuah depresi yang namanya self blame. Kalau yang belum tahu, self blame itu adalah perilaku menyalahkan diri sendiri secara berlebihan saat mereka melakukan kesalahan pada orang lain, dan itu membuat atau memicu stres dan depresi bagi penderitanya, termasuk aku sih. Ini dimulai dari 2017 yang lalu. Aku mulai tahu tanda-tandanya itu. Oke. Ya, tahun 2015 gara-gara aku mulai kenal sama obat-obatan dan minuman keras mungkin. Ya, aku mulai kenal dengan hal itu di tahun 2015 sampai tahun 2017. Tahun 2015 aku mulai merantau ke daerah itu, mulai bekerja dari dari desa ke kota ya. Ya, aku orang desa. Aku orangnya lugu dulu. Orangnya cuek karena dari dulu aku dipisahkan sama keluarga. Aku ikut hidup sama Pak D aku dan mulai jauh sama keluarga. Aku anak yang nakal sih. Ya, seperti anak-anak nakal umumnya. Sering bolos sekolah, sering rokok, sering main terus, gak pernah belajar, ya gitu deh. Hingga lulus SMA, aku mulai ngerantau ke suatu daerah. Di situ aku mulai kenal dengan hal-hal yang negatif. Aku mengkonsumsi obat-obatan hampir 2 tahun. Di masa-masa itu pahit sih. Iya, pahit banget. Gak bisa berhenti. Mungkin karena banyak tuntutan dari keluarga juga ya, dari semua orang mungkin. Aku masih punya adikku yang masih sekolah juga.
keluargaku yang belum bisa dibilang berkecukupan, dan aku lari ke hal itu. Setelah bosan, setelah capek dengan hal-hal itu, 2017 aku mulai berhenti dari hal itu. Berat. Tiba-tiba berhenti itu berat. Mulai sakau. Gak bisa langsung berhenti gitu. Aku mulai bertahap sih. Dari yang biasanya mengkonsumsi 3-4 butir tiap hari jadi 2 butir sehari ya. Terus 1 dan akhirnya berhenti dari semuanya. Dan itu mulai depresi awal saat aku terkena masalah dengan semua orang. Aku capek dengan tuntutan keluarga yang gak boleh pacaran, kayak gak boleh berhubungan dengan siapapun, cewek siapapun. Aku harus memikirkan keluarga dulu. Aku capek dengan hal itu. Aku tipikal orang yang cuek, gak bisa dibuat aturan-aturan seperti itu. Saat ini aku pengen sembuh, ya. Saya orang yang bisa bahagia saat sedih. Saya bisa berpura-pura kayak gitu karena ya sifat saya memang begitu, memilih orang lain bahagia daripada diri sendiri. Kau tahu saat yang paling mengerikan ketika di titik depresi itu, yang paling parah, saya sendirian, dikurung, dihakimi diri saya sendiri karena banyaknya pikiran, masalah di hidup saya yang gak bisa dihadapi sendiri. Seperti tuntutan, rencana hidup ke depan, atau waktu yang menyita tanpa bisa istirahat untuk pikiran saya sendiri waktu itu. Itu mengerikan sih. Ya. 2018-2019 saya mulai mengenal wanita. Dia yang bikin saya mulai sembuh dengan hal ini. Dia selalu ada. Saat saya mulai berpikir yang aneh-aneh, mulai berpikir ini semua kesalahan saya. Saya lelah,
Saya pernah menyakiti diri saya sendiri. Luka gores di tangan. Saya depresi. Ya, 3 tahun aku pacaran diam-diam sama dia hingga 2019 aku mulai bilang ke rumah aku punya pacar. Sama keluarga aku kenalin ke keluarga. Tapi keluarga gak senang dengan hal itu. Ya, balik lagi tuntutan. ...2019 akhir aku mulai depresi lagi. Sepertinya self blame ini gak bisa sembuh dengan sendirinya. Iya, saya putus dengan dia. Itu awal mulai depresi sampai sekarang. Saya mulai menyalahkan diri sendiri dengan hal itu. Kenapa dunia gak adil? Kenapa harus yang aku jalani kayak gini? Hadapi sendirian, gak ada teman, gak ada yang mau ngerti. Capek. ...2020 awal aku mulai kenal cewek di game. Aneh kan? Ya, aku sering ngegame untuk mengurangi rasa bosan. Pelampiasan namanya. Ya. Kita kenal dekat, terus mulai cerita semuanya. Ya, kita nyambung sih. Lama deket, terus sepertinya cocok. Dan kita mulai berkomitmen untuk kedepannya. Kita udah janji mau nabung sama-sama buat rencana ke depan. Tapi kita gak pacaran. Kita udah capek pacaran. Iya. Entah gara-gara kenapa aku sering cemburu. Dan ya, sepertinya gak bakal lama ini depresi terjadi lagi ya. Susah men. Berdamai dengan diri sendiri itu susah. Gak semua hal bisa kita damaiin sama diri sendiri.
Semuanya butuh ketenangan. Tenang dengan semuanya, gak mikirin apa-apa, kosong gitu aja. Inginnya kayak gitu, tapi gak bisa. Semuanya udah kayak dalam kepala aja. Aku bertengkar sama dia. Dan dia gak baik-baik aja. Dia mulai gak ngerti. Dia sama aja sama yang lain. Gak ngerti keadaan gue kayak gimana. Dua tahun aku berusaha untuk sembuh dari semuanya. Dan 2020 ini gua mulai lagi kesel, capek, muak dengan semuanya. Tiap malam harus merenung, sedih, bahkan seorang cowok pun bisa nangis karena hal ini. Ya, bisa dibilang lemah. Bisa jadi pelajaran buat semuanya yang dengerin ini. Semua orang gak bisa baik-baik aja. Semua orang butuh teman. Semua orang hatinya gak ada yang bisa kuat. Gak semua orang bisa kuat. Gue nyadar yang bisa sembuhin diri sendiri itu ya diri sendiri, bukan orang lain. 2 kali udah jatuh. Dua kali udah jatuh sama komitmen. Capek. Tuntutan keluarga juga. Masalah kerjaan. Ya, seperti itu. Dan mulai sekarang mencoba berdamai diri sendiri, terus melangkah. Gue cuma bilang, percaya sama diri sendiri, jalan terus. Ya, kalau capek istirahat, tapi jangan lupa sama jalan yang lu pikirin dari awal kayak gimana, jalan yang lu tuju kayak gimana. Thanks ya, udah dengerin curhat gue. Terima kasih. Satu hal, manusia gak bisa sendiri. Mereka butuh teman. Temani mereka
dengan caramu sendiri, dengan bahagiamu sendiri. Oke, jangan kecewain mereka. Jangan kecewain temanmu. Mereka butuh kamu.